Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 8. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas terakhir dari tema 8, yaitu subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Mari kita mulai. Oke anak-anak kelas 6, kita mulai dengan pembelajaran 4. Di sana ada Dayu. Dayu bertanya kepada kita semuanya, masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian dari negara Singapura? Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut, bukan? Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu negara Laos dan Filipina. Mari kita belajar bersama dengan Dayu. Oke, mari kita baca bersama-sama dari negara Laos. Keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Nah, wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utamanya. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki daratan tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, hasil utama dari negara Laos yaitu hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Selanjutnya negara Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Nah, hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama sebagian besar dari penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utamanya adalah sapi perah. Hasil tambangnya berupa emas, perak, dan tembaga. Hasil industrinya yaitu tekstil, kertas, dan gula. Berikut ini adalah kunci jawaban dari halaman 114 di buku cetak kalian ya. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Jadi persamaannya yaitu masyarakat Laos dan Filipina sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Lalu komoditas utama pertaniannya adalah padi dan jagung. Sedangkan perbedaannya yaitu Laos merupakan negara Asia Tenggara yang tidak berbatasan langsung dengan laut, tidak ada lautnya ya. Jadi kayu jati merupakan hasil utama dari negara Laos, sedangkan Filipina merupakan negara kepulauan. Ya, lalu hasil tambang negara Filipina berupa emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 115 di buku cetak kalian. Soalnya yaitu kondisi geografis Laos ya. Nah, wilayahnya terkurung daratan dan bergunung-gunung, terletak di bagian utara semenanjung Indochina, sering disebut the landlocked country, ya, yang artinya tanah yang terkunci dan terkepung oleh 5 negara. Nah, itu Laos ya, the landlocked country. Batas-batas Laos secara geografis sebelah utara Myanmar, China, dan Vietnam, sedangkan selatannya Thailand dan Kamboja, sebelah baratnya Thailand, timur, dan Vietnam. Perekonomian Laos merupakan negara agraris karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Nah, selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Kondisi geografis dari Filipina, sekitar 45% wilayah darat dari negara Filipina dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Filipina adalah negara agraris karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah bidang pertanian. Di Filipina terdapat Pusat Penelitian Padi Internasional atau IRRI
Kegiatan penduduk yang lainnya adalah di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Selanjutnya adalah kunci jawaban dari halaman 119. Di sana ada tabel ya. Yang pertama adalah jenis mata pencarian, yaitu petani, interaksi dengan alam, bercocok tanam, aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, yaitu menggunakan pupuk kompos ya. Mata pencarian dari nelayan ya, yaitu interaksi dengan alam seorang nelayan, yaitu menangkap ikan. Lalu aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dari nelayan, yaitu tidak menggunakan bom ikan. Sekarang pekebun ya, dengan cara membuka lahan perkebunan, lalu tidak membakar hutan. Lalu yang keempat, jasa transportasi, yaitu berkendara di jalan raya, lalu menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yang terakhir, kelima, yaitu peternakan, yaitu beternak kambing. Aksi yang dilakukan untuk menjaga kelestarian, yaitu mengelola kotoran kambing menjadi pupuk kompos. Nah, ini kunci jawaban halaman 119. Nah, anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran 5. Di sana ada Dayu. Dayu bertanya lagi kepada kalian, pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Nah, ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut bersama dengan Dayu. Oke, anak-anak, perbedaan dari kalender Masehi dan kalender Hijriah ya. Jadi perputaran bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Nah, digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Nah, setiap penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Nah, sistem penanggalan Hijriah ini ditentukan berdasarkan kala dari revolusi bulan. Yang pertama adalah tahun Masehi. Nah, tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Nah, tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Nah, kala revolusi bumi yaitu 365/4 hari. Lalu 1 tahun Masehi itu dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah harinya sebagai berikut. Ya, ini seperti kalender kita ya. Januari ada 31 hari, Februari 28 tahun 9, Maret ada 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31 hari. Mari kita lanjutkan. Tahun Masehi pertama kali ditentukan atau ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Nah, Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun itu 365 hari. Nah, berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun itu 365/4 hari. Sisa seperempat harinya dari setiap tahun itu dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun itu 366 hari dan disebut sebagai tahun kabisat ya. Nah, tahun kabisat ini adalah tahun bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2008 ya. Nah, berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi buminya adalah selama 365 hari, 5 jam, 48 menit. Selanjutnya yang kedua adalah tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah ini disebut sebagai tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, tahun Hijriah ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi ya. Kala revolusi bulan itu adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun itu 29,5 hari dikali 12 yaitu 354 hari. Nah, satu tahun Hijriah ini dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlahnya sebagai berikut. Nah, berikut nama bulannya ya. Bulan Muharram 29 hari, Safar 30, Rabiul Awal 29, Rabiul Akhir 30, Jumadil Awal 29 hari, Jumadil Akhir 30 hari, Rajab 29 hari, Syaban 30 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 30 hari, Zulkaidah 29 hari, dan Zulhijjah 29 atau 30 hari. Nah, kalender Hijriah ini juga mengenal tahun kabisat ya. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Nah, pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah itu adalah 30 hari. Lalu berdasarkan hal tersebut,
hari-hari besar Islam setiap tahun itu bergeser, lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisatnya. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas ya. Nah, jadi bersama dengan temanmu identifikasikan 5 informasi penting dari bacaan dan tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan berikut ini. Nah, jadi ini adalah kunci jawaban dari halaman 122. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas ya. Jadi kalian mencari 5 informasi pentingnya. Yang pertama adalah sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Lalu sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Lalu nomor 2, tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari, sedangkan lalu 1 tahun Masehi ini dibagi menjadi 12 bulan. Yang ketiga, tahun Masehi pertama kali ditentukan oleh Julius Caesar dari Romawi. Yang keempat, tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4 ya. Yang kelima, tahun Hijriah disebut juga tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, ini 5 informasi pentingnya. Nah, berikut ini adalah contoh kalender Masehi ya. Seperti yang ada di rumah kalian ya. Ada bulannya, tahunnya, tahun 2018, bulan Januari sampai Desember ya. Lalu ada tanggalnya, setiap bulan berbeda jumlah harinya ya. Yang tadi sudah Bapak sebutkan yang sebelumnya ya. Nah, ini contoh dari kalender Masehi yang ada di rumah kalian ya. Selanjutnya ini adalah contoh tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah ini ya, seperti di sana ada Hijriah tahunnya 1437 ya. Berisi informasi tentang tahun Hijriah ya. Di sana lihat ada urutan bulan dalam satu tahunnya, Muharram, Syafar ya. Lalu urutan penanggalannya dalam satu bulan ada berapa hari ya. Tadi sudah kita baca di tabel sebelumnya. Nah, ini contoh dari kalender tahun Hijriah. Oke, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran 6 ya. Kita kembali lagi bertemu dengan Dayu dan Dayu bertanya lagi ya. Jadi teman-teman masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Nah, ayo kita belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa juga itu kewajiban ya. Kita belajar bersama dengan Dayu. Oke anak-anak, jadi ini adalah pengertian dari hak dan kewajiban. Kita mulai yang pertama. Hak adalah sebuah bentuk dari segala bentuk, sebuah bentuk dari segala macam bentuk, dari hal yang terbilang mutlak dan dimiliki oleh seluruh manusia sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Dan seluruh penggunaannya akan tergantung dari kepemilikan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing dari individu tersebut ya. Jadi hak sesuatu yang mutlak yang kita miliki ya, semenjak kita dilahirkan. Berikutnya yaitu pengertian dari kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sebuah bentuk dari hal yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan dengan segala macam bentuk dari rasa tanggung jawab kita. Nah, jadi itulah demikian dari pengertian hak dan kewajiban ya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Pembahasan kita mengenai tema 8 ya. Jadi hari ini adalah pembahasan terakhir tema kita yang ke-8 ya. Jadi semoga informasi hari ini atau pembelajaran dari tema 8 kita bisa serap dan kita bisa belajar dengan baik di rumah ya. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran tema 9 ya. Terima kasih semuanya.